Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Terima kasih untuk kawan-kawan semua yang sampai saat ini sudah mendukung dan menonton channel ini. Di video kali ini, saya akan coba bercerita tentang update saham WiFi. Nah, saya akan bercerita tentang pengalaman saya mengikuti RUPS saham WiFi tanggal 12 Juni di Hotel Intercontinental Jakarta Pondok Indah. Nah, pada saat saya datang 2 jam sebelum jam yang sudah ditentukan untuk pelaksanaan rapatnya. Jadi di emailnya itu jamnya itu dimulai rapatnya jam 2. Saya sudah datang jam 12. Nah, pada saat saya datang ternyata tidak terlalu ramai seperti RUPS biasanya, dan saya rasa dan ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang lain ternyata itu karena banyak yang datang ke RUPS Antam sama Tins ya kalau nggak salah, sama PTBA juga gitu, karena harinya sama gitu di Hotel Borobudur kalau nggak salah. Jadi memang pada saat itu investor yang di Jakarta terbelah menjadi 4 RUPS ya, pasti yang lebih banyak datang ke yang saham-saham BUMN yang besar ini kan. Nah, jadi kami enak, saya justru senang kalau RUPS-nya nggak rame, jadi kami bisa santai, tenang ya, apalagi di Intercontinental ya, tempatnya mewah. Baru sepanjang saya mengikuti RUPS itu baru 3 kali ya. Yang pertama itu PTBA di tahun 2021 atau 2000 berapa ya, saya lupa ya. Iya 2021 kayaknya. Di Pullman di dekat Bundaran HI itu. Kemudian Pegas, baru WiFi ini. Nah, dari antara 3 ini, RUPS WiFi inilah yang paling mewah menurut saya. Kenapa? Karena kita itu apa ya, tempatnya bagus, kemudian mewah ya. Memang kalau tempatnya bagus, mewah, semuanya hampir sama ya. Tapi di RUPS WiFi ini dia ada prasmanannya, ada coffee breaknya ya. Saya terkejut juga waktu ada coffee break sama prasmanan makannya itu kan, karena belum pernah ada yang seperti itu gitu. Misalnya menunggu ke jam 2 rapat dimulai, 1 jam sebelum itu ada coffee break dulu teman-teman, ada coffee break ya. Nanti saya lihat lah, nanti saya kasih tunjuk di video ini bagaimana situasinya pada saat itu. Oke, sekarang kita mau coffee break dulu. Ini ada mushroom quicks. Mau kita ambil, tapi saya nggak suka jamur. Jadi kita ambil ini aja. Ambil roti apa ini? Pineapple chocolate. Pineapple coklat. Ada roti lapis, kita ambil roti lapis saja. Oke, itu juga. Nah, itu Ibu Rina, sahabat kita juga. Mau coffee break dulu. Nah, ada yang penting itu ada 4 mata acara rapat yang dibicarakan di RUPS itu. Saya nanti kasih tunjuk aja ya di video ini mata acaranya, karena siapa tahu nanti saya salah kan. Yang pertama itu apa ya, tentang persetujuan penggunaan laba tahun 2024. Nomor 2 itu kayaknya, nomor 2. Nomor pertama apa itu, saya lupa, bahasanya panjang. Intinya yang penting sebetulnya soal laba tahun 2024 ini mau diapain. Mereka akan bagi dividen ya. Jadi mereka dari total seluruh labanya, mereka akan bagi dividen 4 miliar sekian lah. Jadi itu udah saya hitung akan dapat sekitar 1,7 rupiah. Kecil banget ya, untuk beli permen aja itu mungkin. Nah, kenapa seperti itu? Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi di video kali ini saya hanya akan sedikit saja memberikan update terkait hasil RUPS kemarin teman-teman. Karena kalau untuk saham WiFi ini sudah sering saya bahas dan sudah sering saya analisa di YouTube saya ini. Nah, jadi intinya mereka akan bagi dividen
1,7. Nah, kenapa bagi dividen 1,7? Seperti sudah yang saya bicarakan, dan saya pun udah tahu bakal kalau bagi dividen pasti kecil, tapi itulah etikat baik dari perusahaan. Itulah dia menunjukkan bahwasanya uangnya itu betulin aja, tata kelolanya baik gitu kan. Nah, karena apa? Karena itu saham growth ya. WIFI ini termaksud saham growth. Jadi dia kalau saham growth itu bagi dividen besar itu justru kesalahan fatal. Kenapa? Karena dia lagi ekspansi. Jadi dia nggak bisa bagi dividen besar, dia harus bagi dividen kecil karena labanya itu akan digunakan untuk proses ekspansi terkait perkembangan bisnis perusahaan gitu. Nah, kemudian pengumuman penting lagi itu, nah pasti banyak yang menunggu soal right issue gitu kan, apakah jadi atau tidak. Ya, ini jawaban saya ya. Kemarin itu ada yang nanya right issue-nya jadi atau tidak. Yang jawab Pak Senedi Ong, direkturnya. Sepemahaman saya dari jawaban Pak Senedi Ong itu adalah jadi sesuai on track, tetapi tinggal menunggu persetujuan dari OJK. Itulah simpelnya yang bisa saya sampaikan. Kalau kalian mau rekaman suara aslinya pada saat pembicaraan di rapat itu saya ada pegangnya. Kalau kalian mau, kalian bisa chat aja ke nomor saya di sini. Oke. Nah, itu soal right issue. Kemudian apalagi update tanggal 30 kita akan RUPSLB lagi dengan mata acara persetujuan oleh pemegang saham uang 1 triliun dari NTTI masuk ke IJI, anak usahanya si JIA anak usaha dari WiFi. Nah, sisanya 3 triliun itu dihitung dalam skala yang dimasukkan itu dalam bentuk infrastruktur dan sharing knowledge kepada pekerja-pekerja di search. Nah, jadi saya kemarin ada bicara ya sama banyaklah sama direkturnya Pak Mongsafirin, sama Pak Senedi Ong, sama Pak komisaris independennya itu baru sama Pak Yune, direktur utamanya. Nah, makanya fungsi datang RUPS itu kalau kalian pemegang sahamnya, kalau bisa dan sempat datang itu, kalian bisa langsung ngobrol sama ownernya, sama pemegang saham besarnya. Ada Pak Hendrik juga kan, saya bisa ngomong sama Bapak itu. Nah, jadi saya bisa tanya-tanya langsung. Jadi, apa yang membuat kalian bisa yakin sama saham ini adalah dengan bicara langsung sama si pekerja utama dari saham itu. Mastermind-nya langsung dari perusahaan itu. Jadi kalian bisa tanya tentang prospeknya gimana, berapa lama jangka panjang prospek dari proyek saham ini jadi gitu. Nah, itu gunanya datang ke RUPS gitu kan. Nah, kemudian update pentingnya lagi adalah soal proyek target 4 juta homepage pada akhir 2025 ini. Nah, saya tanya langsung sama Pak direkturnya. Semua direkturnya saya tanya, jawabannya sama. Itu kemungkinan besar akan tercapai ya. Terakhir Pak, boleh nggak Pak pesan untuk investor WiFi Pak? Apa Pak? Boleh kasih pesan nggak untuk investor WiFi Pak? Pesan dalam bentuk ya prospek WiFi ini gimana supaya orang tuh makin percaya untuk hold gitu Pak? Ya, WiFi kita melihat kita sebagai company yang sangat inovatif Iya. dan semua pemain di ISP sekarang melihat kita adalah company yang mendisrupsi pasar. Iya bener, revolusioner banget. Revolusioner, iya ya betul. Itu Jadi, kurang disrupsi. tapi objektif utama kita adalah kita mau memberikan layanan internet terjangkau ke seluruh lapisan masyarakat. Ya, itu akan membantu kita menaikkan taraf pendidikan kita. Iya. Dan juga secara negara kita dapat meningkatkan GDP juga. Iya, GDP. Kemarin dibilang Pak apa 1,8% ya? 1,38 ya. 1,38 ya. Ya. Oke. Ya, terima kasih Pak Senedi. Ya. Salam Ya. Pak. Nah, jadi kita lihat saja bagaimana nanti pekerjaannya. Yang bisa saya simpulkan dengan terus terang,
untuk saham WiFi ini adalah memang ini saham yang pergerakannya akan jangka panjang kawan-kawan. Menunggu terkait berbagai macam proses perkembangannya ini butuh waktu, intinya butuh waktu. Kenapa butuh waktu? Karena yang akan dikerjakan ini proyek skala besar gitu. Jadi butuh waktu untuk penyelesaian proyeknya. Terkait harga sahamnya yaitu kembali lagi ke investornya masing-masing. Kalau investornya banyak yang beli dan banyak tahan sahamnya ya pasti harganya naik gitu. Jadi tergantung investornya juga. Nah, siapa investor besar atau siapa investor kecil ya kita nggak tahu, karena itu kan nggak bisa nampak dengan kasat mata. Itu semua permainan di balik layar gitu. Ada raksasa-raksasa di balik layar. Tetapi kita nggak bisa tahu kalau soal itu. Yang jelas bagi saya sebagai pemegang saham, saya sudah puas dengan jawaban-jawaban dari direkturnya pada saat saya ngobrol langsung gitu. Bukan pada saat tanya jawab memang bisa kita tanya jawab pada saat RUPS itu, tetapi itu kan dibatasi dia 3 pertanyaan aja. Jadi nggak puas. Jadi saya itu lebih puas nanya langsung ke direkturnya pada saat keluar, pada saat sudah acara rapat, udah saat makan gitu kan. Nah, di situ saya tanya semua direkturnya. Jadi jawaban saya, pemahaman saya tentang WiFi ini seperti itu gitu. Proyek yang akan dikerjakan skala besar. Nah, persoalan right issue jadi on track, tinggal tunggu persetujuan dari OJK. Kemudian soal laba bersih tahun 2004 dibagikan menjadi dividen, ya kan? Nah, pada saat itu mata acara itu yang hadir semua itu menyatakan setuju, gak ada yang tidak setuju atau abstain. Yang tidak ada yang tidak setuju itu dia yang dari online, karena pemungutan suara dari online juga ada. Nah, jadi kalau kalian yang belum pernah datang ke RUPS, datang aja, nggak usah takut. Mau kalian pegang satu lot pun nggak ada persoalan gitu, bisa-bisa aja. Persyaratannya itu cuman kalian bawa fotokopi KTP sama sebetulnya ini nggak diminta ya, tapi pengalaman saya RUPS sebelumnya itu ada yang minta, emiten yang minta gitu. Kalian bawa aja fotokopi email undangan dari perusahaan yang masuk ke email kalian gitu. Udah itu aja syaratnya untuk datang ke RUPS gitu. Nah, kalian harus coba biar kalian tahu gitu, biar kalian juga bisa lihat, biar bisa kalau bisa ngobrol sama direktur sama komisarisnya. Kalau misalnya mereka nggak sombong gitu kan. Nah, terkait di saham WiFi ini, direktur sama komisarisnya enak banget diajak ngobrol. Mereka nggak sombong ya, semua menjawab pertanyaan saya dengan sangat memuaskan. Nah, jadi saya banyak dengar di belakang ada yang bilang right issue nggak jadi gitu ya kan. Nah, kalau kalian kurang puas dengan jawaban saya ini dan mau dengar langsung jawaban dari Pak Senedi Ong, direkturnya, kalian bisa chat aja WA, saya ada. Ya biar kalian bisa menafsirkan sendiri jawaban ini kira-kira mencerminkan jadi atau enggak, itu kalian sendiri aja, karena saya hanya bisa menafsirkan dari isi kepala saya lewat apa yang saya dengar gitu kan. Nah, kemudian apalagi update-nya? Ya udah itu aja sih. Jadi kedepannya tanggal 30 saya tanya Pak siapa ya kemarin ya, Pak Yune kayaknya di rootnya, Pak nanti RUPSLB-nya di sini lagi Pak, di Intercontinental lagi. Dibilang oh belum tahu, masih cari tempat, nanti akan di announce lewat email gitu. Oh oke Pak. Nah, jadi itulah update dari saham WiFi. Sama satu lagi, dari hasil RUPS saham WiFi ini, kami para pemegang sahamnya, investornya yang datang secara fisik itu mendapatkan goodie bag. Nah, ini goodie bagnya ya, kalian bisa lihat ini. Nah, Search Digital Ecosystem Starlight. Nah, ini merek WiFi-nya ya. Nah, apa isi goodie bag-nya yang kita dapatkan? Ada 3 item. Yang pertama itu kita mendapatkan ini Tupperware ya. Tupperware. Nah, ini Tupperware-nya. Search
digital ecosystem, Starlight, fuel the mind, shape the future. Ya, yang pertama. Kemudian kita ada dapat ini. Nah, kita ada dapat flash disk. Flash disk dari Search Digital Ecosystem sebesar 4 GB ya, 4 GB. Canggih juga mereka nih, bisa desain sesuai apa. Oke, itu item kedua, disk. Yang ketiga itu kita dapat ini, power bank. Power bank merek Technics PWB 123, garansi 2 tahun sebesar 10.000 mAh. Nah, ini dia power banknya. Jadi dapat 3 item ya. Luar biasa ini. Kalau sepengalaman saya UPS ini luar biasa lah menurut saya. Ini dapat power bank, kemudian flash disk, kemudian Tupperware dan goodie bagnya ini. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya update. Thank you. Untuk kawan-kawan yang berminat bergabung di grup komunitas saham investor logis dan ingin belajar tentang saham walau dari nol dan masih pemula, kalian bisa langsung menghubungi nomor di samping ini. Saya akan membantu kalian belajar saham dan memahami cara menganalisis perusahaan. Beberapa teman-teman kita sudah selesai melaksanakan kelas batch dan bergabung di grup komunitas. Berikut testimoni dari mereka. Dan saya di kelas ini akan mengajarkan bagaimana cara menghasilkan keuntungan yang maksimal di bursa saham, seperti yang sudah saya hasilkan sendiri. Saya bercerita berdasarkan experience pribadi dan pelajaran-pelajaran yang sudah saya dapatkan selama ini. Kawan-kawan yang mau bergabung, silakan langsung dihubungi saja ya. Thank you.